Baik, sebelum dimulai, bagaimana kabar kalian? Leni, Nur, Fransina? Baik, Baik, Anissa, baik-baik. Pak. Baik, Pak. Nah, Fransina, bagaimana kabar kamu? Baik, Pak Guru. Iya, semoga semuanya baik ya dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat selalu pesan ibu, ya, itu ada 3, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air dan mengalir. Oke, sebelum kita mulai, saya minta siapa nih? Anissa. Anissa, boleh pimpin kita doa dulu? Silahkan. Anissa, silahkan pimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai ke agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Anissa. Ya, Pak. Kita akan mulai kegiatan belajar kita dan nanti kita akan sampai dengan tahap evaluasi ya. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang bisnis ya, cara-caranya seperti apa. Nanti di akhir sebelum kita mengakhiri, benar-benar mengakhiri itu nanti kita akan ada kuisis lagi. Nah, kita akan membahas tentang langkah dan prosedur perawatan hardware komputer. Ya, di sini kalian nantinya akan ada materi dan juga tugas. Nah, tugasnya seperti apa nanti Pak Guru akan jelaskan kepada kalian ya. Yang jelas tugasnya itu bisa dilakukan di rumah tanpa kalian keluar rumah itu pun bisa dan tanpa kalian membeli alat apapun itu bisa nantinya. Tujuan pembelajarannya di sini kalian harus mampu setelah kalian belajar ini kalian mengidentifikasi langkah dan prosedurnya ya, perangkat keras komputer itu seperti apa. Terus kemudian kalian mampu ya setelah kalian kemarin belajar tentang apa saja alat-alatnya, terus kemudian bagaimana fungsi-fungsi dari alat-alat itu. Nah, sekarang ini bagaimana kalian menerapkan di komponen komputer yang asli seperti itu. Oke, kaitan tujuan pembelajaran dengan dunia industri. Sebenarnya untuk apa sih kalian belajar ini? Nah, gitu kan. Untuk apa kalian belajar TKJ, terus kemudian materi-materi perawatan, terus kemudian perawatan itu sama dengan kayak perbaikan ya, hampir sama dengan perbaikan. Nah, untuk apa? Apa sih hubungannya dengan di dunia usaha? Kepake nggak sih kita punya ilmu ini nanti setelah kalian lulus nanti? Nggak usah nunggu lulus. Setelah kalian pulang ke rumah, terus kemudian ada di rumah kalian atau ada tetangga kalian, itu berguna nggak sih sebenarnya ilmu ini? Nah, seperti ini. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir lowongan pekerjaan atau kesempatan untuk wirausaha dari lulusan TKJ ini banyak sekali, ya. Apalagi yang putra daerah. Ini Pak Guru kasih motivasi untuk kalian semua. Apalagi yang putra daerah, Leni. Di sini Pak Guru punya 2 siswa, 2 peserta didik Pak Guru yang asli putra daerah, Leni sama Fransina. Ini Pak Guru ingin kalian bisa TKJ ya. Walaupun itu hanya mengetik saja, ya, Leni sama Fransina, itu kamu nggak akan bakalan kesulitan nanti dalam mencari pekerja. Ya, sama dengan yang lain, Anissa, Nur, terus kemudian ada Jessica, itu sama. Semuanya itu dibutuhkan nantinya. Seperti ini. Nah, ini dari Kementerian Tenaga Kerja yang kalian lihat di depan ini, dari BLK. Ya, BLK dia minta apa? Dia minta pengalaman sebagai teknisi komputer, mengerti instalasi software dan troubleshooting komputer, printer dan jaringan. Nah, pelan-pelan dari mana kalian bisa mengetahui troubleshooting ya dari sini, dari mulai kalian mengenal komponennya, terus kemudian kalian kenal alat-alat yang dipakai. Nah, supaya nanti setelah ini kalian bisa nyicil punya alat ya, yang tadinya tidak punya obeng jadi pingin beli obeng, terus kemudian jadi pingin punya tang. Nah, seperti itu. Terus ada lagi nih, sebuah CV di Yogyakarta membutuhkan teknis komputer. Pria dan wanita, terserah mau laki-laki, mau perempuan, itu terserah. Untuk lulusan kalian, ini peluangnya sangat besar. Mau buka usaha boleh, mau ikut orang
untuk nyari modal dulu itu juga sangat dibutuhkan banyak. Apalagi kita tinggal di Papua, putra daerah, Fransina sama Leni, kamu jangan sampai ketinggalan ya. Kita semua sama di sini ya. Kita semua sama di sini. Sekarang tinggal Leni sama Fransina. Tapi kalau Pak Guru lihat Leni sama Fransina dari awal Pak Guru ngajar ada terus dua. Pak Guru punya siswa ini dua ini ada terus ya. Tidak ada yang ketinggalan. Oke, seperti itu. Sekarang Pak Guru mau mengulang sedikit pretest ya, pretest sedikit. Apa saja komponen dalam casing? Saya ke Anissa dulu. Silahkan Anissa. Dalam casing apa saja komponen perangkat keras yang ada di dalam casing? Baik. Nur Aryani. Apa saja komponen dalam casing? RAM. RAM. Baik. Terus apa lagi? DVD room. Bagus. Apalagi? Memori. Memori. Oke. Apalagi? Baik, saya ke Fransina. Fransina, coba tambahin. Tambahkan Fransina. Casing. Casing, ya. Power supply. Oke, power supply, betul. RAM, hard disk. RAM, hard disk, ya. Oke, CD-ROM. CD-ROM. Oke, masih ingat semuanya. Leni, ada tambahan lain? Leni? Iya, Pak. Apalagi yang ada di dalam casing? Apa yang Leni tahu? Hard disk. Hard disk. Ya. Ada hard disk, Ya, hard disk. CD-ROM, CD-ROM, casing, casing. central processor unit. Nah, CPU. prosesor. Oke ya, prosesor. Oke, sip. Pertanyaannya seperti ini. Manakah komponen berikut yang tidak berada di dalam casing? Nah, kalau tadi kan di dalam casing, kalau sekarang yang tidak di dalam casing. Oke ya. Nah, ini ada yang baru bergabung. Ada Dia. Dia. Halo Dia. Ada, Pak. Oke, Dia sekarang ini Pak Guru akan tunjukkan komponennya. Nah, kemudian tugas kalian adalah menentukan ini sebenarnya ada di dalam atau di luar casing sih. Nah, yang pertama, ya ini apa namanya? Lalu dia ada di mana? Di dalam atau di luar? Ya. RAM kah itu, Pak? RAM, ya betul. Sekarang pertanyaannya dia ada di dalam atau di luar? Di dalam. Dalam, oke. Fransina tahu, Dia tahu, Nur Aryani tahu. Lanjut, ini namanya komponen apa dan ada di mana dia? Flash disk, Pak Guru. Flash disk. Apa namanya dia, Nur? Flash disk. Flash disk. Dia ada di dalam atau di luar? Di dalam. Buat. Di luar. Nah, di luar. Oke, bagus. Lanjut, kita ke. Nah, ini namanya apa? Mouse. 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 Oke. Dia di dalam atau di luar? Di luar. Di luar, Pak. Di luar ya. Ini kayaknya pada semangat semua ini. Ini apa dan dia di mana? Apanya? Perhatikan baik-baik. Leni, Anissa, Nur, Fransina. Ayo. Apa ulangi? Betul. Dia ada di dalam atau di luar? Di dalam. Oke. Masukkan ke dalam. Ya, betul. Dia di dalam. Kalau di luar nggak mungkin bisa hidup. Nah, selanjutnya apa ini? Kita tahu pasti. Ini tahu. Printer. Ya, Anissa jawab betul. Dia juga betul. Printer. Di dalam atau di luar? Di luar. Di luar, Pak, pasti ya. Oke, sip. Lanjut terakhir. Apa nih? Tadi udah disebut? Hard disk, Pak. Monitor. Hard disk, sip. Hard disk. Hard disk. Ini hard disk.
Baik, terima kasih Fransina, Nur Aryani, Leni, Diah, dan Anissa. Sekarang kita berbicara tentang keselamatan ya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau kita bekerja, apalagi di dalam bidang komputer ya, komputer itu kan elektronik ya, itu kalian nggak boleh sembarangan. Dalam artian kalian harus hati-hati. Kenapa? Untuk keselamatan kalian sendiri dan juga untuk keselamatan barangnya ya, barang elektronik yang kita pegang ini elektronik. Nah, seperti apa saja K3-nya atau keselamatan dan kesehatan kerjanya? Nih, kalian lihat nih. Yang pertama yaitu menggunakan gelang statis ya. Gelang statis ini bentuknya seperti ini. Jadi yang karet itu nanti dimasukkan ke dalam lengan kalian seperti ini ya, dimasukkan ke lengan kalian. Nah, yang bentuknya capit itu ditempelkan ke bendanya. Kalau kalian lagi bongkar casing, ya itu ditempel di casing. Nah, ini artinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Keringat. Keringat, betul sekali. Siapa tadi yang jawab ya? Nah, hindari bekerja dalam keadaan berkeringat. Kenapa nggak boleh dalam keadaan berkeringat? Alasannya? Ya? Setrum, betul ya. Jadi kalau tangan kita basah atau kita lagi berkeringat, ya kalau tangan kita basah nanti kita kesetrum. Tapi kalau kita lagi berkeringat, nanti itu nempel ke atau nggak jatuh ke komponen, selesai ya. Nggak boleh ya. Lanjut. Nah, apa artinya? Colokan, Pak. Colokannya kenapa? Apa? Kenapa? Kan matikan listrik sebelum bekerja. Ya. Kenapa harus matikan listrik? Jadi kalau mau bekerja, itu pastikan kabel powernya, listriknya itu kalian harus lepas. Ya, karena kalau tidak, ya antara dua kan, komponennya yang rusak atau kalian yang ini nggak boleh kalian sembrono, nggak boleh kalian ceroboh ya. Kalau mau bongkar apapun itu harus listrik mati. Kalian juga kalau mau buka laptop kalian itu baterainya harus dilepas. Mau buka HP kalian itu baterainya juga dilepas. Hindari menyentuh pin ya. atau komponen. Betul ya. Hindari menyentuh langsung pin kaki atau komponen. Jadi kalau kita mau megang komponennya itu nggak boleh di kaki, yang pin yang warna kuning itu nggak boleh. Karena bisa jadi tangan kita kotor. Kalau tangan kita kotor misalkan kotor. Kalau basah nah lebih parah lagi kan. Nah makanya cara megangnya itu nggak di kaki ya, tapi di badannya. Badannya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian praktek atau kalian lagi di dunia usaha, dunia industri, nah itu yang nemani kalian atau misalkan kalian praktek di sekolah, Pak Guru tuh cukup lihat kalian cara megangnya ini. Kalau cara megangnya kalian salah, wah ini seperti apa tugas praktikum hari ini. Nah, ada tugas nanti di terakhir ya, setelah kita belajar ini ada tugas. Nah, tugasnya seperti apa? Kalian perhatikan di sini, yaitu buat video perawatan hardware komputer. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya, seperti apa buat video perawatan hardware komputer, sedangkan saya nggak ada komputer Pak di rumah, misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya. Nah, jadi seperti ini, kalian buat video dengan judulnya itu perawatan hardware komputer. Hardware komputer kan ada banyak. Ada yang tadi disebutkan kalian, ada RAM, terus kemudian ada hard disk, VGA, ada prosesor, dan disket, dan lain-lain semuanya. Nah, itu nanti kalian buat videonya. Videonya seperti apa? Seperti ini. Langkah-langkah pembuatan tugas praktek. Ya, seperti ini. Nama, kelas, komponen yang dilakukan perawatan, alat yang digunakan untuk perawatan, langkah prosedur perawatan. Jadi di sini nanti Pak Guru sudah siapkan video ya, bukan berarti Pak Guru hanya nyuruh-nyuruh kalian, enggak. Pak Guru juga sudah buat. Nah, nanti kalian tinggal ikutin aja. Jadi Pak Guru siapkan ini. Nah, tada, ini apa ini?
Ya, gambar nggak perlu bagus-bagus. Yang penting kalian tahu ini apa, Leni? RAM. Ya, betul sekali. Fransina, RAM, betul. Nah, nanti kalian nggak boleh ngeprint, nggak boleh. Ya, karena ini kalau bisa nggak usah sampai keluar biaya kalian, cukup dengan kertas kosong aja, terus kemudian kalian gambar, ya, kalian gambarkan komponen apa terserah, ada banyak komponen yang tadi sudah disebutkan teman-teman kalian. Nah, terus kemudian kalian videokan, ya, kalian videokan, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalian videokan itu ada nama, misalkan. Halo, selamat pagi. Nama saya Leni Yeblo. Saya dari kelas 1 TKJ. Komponen yang akan saya lakukan perawatan adalah RAM atau memori. Alat yang saya gunakan adalah kuas. Ya. Nah, seperti apa perawatannya? Dengan cara menggosok-gosokkan di bagian komponen RAM ini. Terima kasih. Nah, seperti itu aja. Ya, kalian nggak usah diedit-edit. Ya, tapi kalau mau ngedit juga bagus, ya, supaya nanti hasilnya juga bagus. Nggak usah lama-lama, mungkin 1 menit pun jadi, ya. Seperti ini nanti tugasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Aris Prasetyo, saya dari kelas 1 TKJ. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gampang ya, saya rasa gampang. Jadi kalian cukup menggambar komponennya seperti apa, dan kalian jelaskan ya. Jadi di sini poinnya adalah bagaimana kalian mengerti cara ya tadi ya. Seperti ini adalah RAM dan alat yang saya gunakan untuk melakukan perawatan adalah penghapus. Nah, seperti apa perawatannya? Dengan cara menggosokkan di bagian kaki-kaki atau pin pada memori ini. Nah, sekian, terima kasih. Nah, seperti itu aja. Silakan siapa ada yang nggak jelas dengan tugasnya seperti ini. Untuk gambarnya sekali lagi kalian nggak perlu di print ya, dan Pak Guru nggak mau juga kalau kalian print, sehingga kalian nggak perlu keluar rumah, cukup di rumah saja kalian gambar. Kalau ada pensil warna pakai lebih bagus, kalau tidak ada nggak apa-apa. Yang penting penonton itu tahu kalau itu komponennya apa. Terakhir dikumpul kapan, Pak? Kalau bisa secepatnya, dan kalau bisa sebelum ujian akhir ya. Sebelum ujian akhir, ujian akhirnya itu kan kalian awal Desember. Nah, sebelum ujian akhir, karena ini masuk ke nilai tugas, oke? Oke, Pak. Masih lama, siap, makasih. Fransina siap ya? Siap, Pak. Oke, sip, mantap. Dia udah jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi kan kalau gini, kalau di kalian di TKJ itu nilainya itu ada 2, ada nilai praktek sama nilai teori. Kamu ya, nanti kalau misalkan Nur ini dia jago teori, tapi kalau misalkan prakteknya kurang, nah itu sangat kurang. Jadi memang tugasnya dari Pak Guru di sini untuk menyeimbangkan itu. Ini adalah prosedur perawatan langkah-langkahnya. Ini nanti bisa kalian simak di link YouTube juga bisa, atau nanti Pak Guru kirimkan linknya di WA Group bisa. Ya, intinya ini adalah perawatan casing. Nah, casing itu seperti apa? Ya, casing itu ibarat rumah. Rumah itu harus dirawat. Ya, ada gangguan ya. Rumah pun ada gangguan dari hujan, dari sinar matahari, sama seperti dengan casing. Casing seperti rumah, dan rumah itu harus dijaga. Pertanyaan untuk Nur Aryani. Komponen apa yang dibersihkan? Casing. Casing, betul. Leni, alat dan bahan apa yang digunakan? Kain, Pak. Kain. Kain. Perlu cairan pembersih tidak? Perlu. Ya. Fransina, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama buka penutup casing, habis itu semprot cairan pembersih pada kain dan dibersihkan. Nah,
Ini kalian secara tidak langsung sudah tahu sebenarnya tadi cara langkah-langkahnya. Ini bisa dijadikan untuk bahan tugas, bahan video. Jadi Leni sudah nggak kehabisan ide lagi. Cukup gambar casing, terus pinjam mama pukain, ya. Nah, caranya begini di lap-lap perawatan casing seperti ini. Oke, sip, Leni, mana kamu punya jempol? VGA. Nah, Leni, apa? Dengar tidak tadi? Apa? VGA. Oke, ya. Nama komponennya PGA, betul. Alat dan bahan yang digunakan untuk bersihkan apa? Kuas. Kuas. Ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Apa? Penghapus. Penghapus. Ya, penghapus. Oke. Membersihkan yang bagian kotor. Ya. Ya, ini juga bisa kalian jadi bahan video ya. Kalau kalian mau nambahkan cara membuka power supply dengan menggunakan obeng, nah itu lebih bagus ya. Ada lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Bahkan kalau misalkan kalian kreasi dengan pura-pura ada debu gitu ya, kalian cari debu yang ada di sekitar kalian, ada debu, kalian ambil, terus tahu-tahu kalian bersihkan hilang. Nah, seperti itu. Apalagi kalian pakai efek yang ada kan yang celing gitu. Wah, keren. Pasti kalian akan ke sana gitu. Karena begini, Pak Guru nyoba nyari kalian punya bakat gitu ya. Kadang ada yang bakat di betul-betul di TKJ-nya, tapi ada juga yang bakat di TKJ tapi di bagian video gitu. Ada juga yang bakatnya lebih kepada teater atau drama atau bikin lagu gitu ya. Itu makanya Pak Guru ingin semuanya dapat, semuanya nyari gitu. Jangan sampai karena kita TKJ, kita belajar TKJ terus nggak apa-apa. Kita sekali-sekali kita belajar editing video, terus kita sekali-sekali belajar desain grafis gitu. Supaya Pak Guru tahu nanti, oh sebenarnya si Fransina ini tertariknya ke video gitu ya, bukan tertariknya ke jaringan. Nah, kita ini terus, kita tekan terus Fransina untuk oke, kamu fokus ke video. Terus saja, terus sampai jadi betul. Jangan sampai kita maksakan seperti itu ya. Tapi bukan berarti networkingnya tidak kita ajarkan, tidak. Cuman lebih banyak nanti porsinya ke sana seperti itu. Makanya dari kalian pun sebenarnya nggak boleh diem, dalam artian saya bisa kok, saya konsentrasi saya di sini kok Pak. Bagaimana caranya supaya saya lebih bisa atau lebih paham di sini. Nah, itu harus kalian sampaikan ya, dan juga dari sekolah Pak Guru juga akan pancing-pancing kalian coba dengan video seperti apa gini. Karena jangan sampai ternyata anak satu TKJ ada yang pandai acting, ada yang pandai edit video. Nah, itu untuk lomba ya. Di tahun-tahun berikutnya itu ada yang namanya lomba edit video. Ada yang lomba teater, ada yang lomba gitar solo, terus kemudian monolog, terus kemudian atletik. Nah, itu harus kalian siapkan dari sekarang. Pak Guru ingin dari TKJ itu ada, karena setiap tahunnya dari TKJ, edit video, teater. Nah, jadi gitar, siapa yang bisa main gitar di sini? Tunjukkan, gitu ya. Jangan diem. Bagaimana saya tahu kalau Nur Aryani misalkan bisa edit video? Bagaimana saya tahu kalau nggak pernah ditampilkan gitu? Tunjukin, nggak perlu dikasih tahu. Saya bisa nyanyi loh, ya nggak usah juga. Tapi dengan misalkan kalian upload di media sosial gitu, itu untuk menjual skill kalian. Ya, Pak Guru kalau bisa sesuatu juga Pak Guru upload kok. Misalkan Pak Guru lagi servis komputer ya, di upload. Akhirnya orang jadi tahu, oh kalau servis komputer di sana aja, di rumahnya Leni. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa kalian lakukan nanti. Ini apa maksud dari gambar di samping? Silahkan. Siapa yang bisa jawab? Nur boleh, Fransina boleh, Diah boleh, Anissa boleh, Leni boleh. Kalau panah biru memasukkan udara. Betul. Terus? Kalau panah merah mengeluarkan. Panah biru untuk memasukkan udara, panah merah untuk mengeluarkan
Udara. Ya, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalian kolaboratif ya. Kolaboratif itu artinya kerjasama. Guru inginnya kalian punya sikap kerjasama ya. Yang pertama, misalkan ya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Fransina itu dia jagonya masak ikan saja, masak lauknya saja, lauk. Nah, sedangkan si dia itu bisanya dia nggak bisa masak lauk, tapi bisanya sayur. Nah, bagaimana kalau dipadukan itu akan menjadi bagus ya. Itu yang terjadi di zaman sekarang ini itu pada nggak sama-sama, nggak kerjasama. Ya, padahal itu kalau kalian kerjasama itu sangat bagus sekali. Contoh nih, kalian harus punya. Kenapa sih kalian harus bekerja sama atau punya sikap kolaboratif? Misalkan Fransina dia bisa servis komputer, tapi hanya hard disk. Ya, hanya hard disk. Leni bisa servis komputer, tapi hanya printer. Anissa bisa, tapi hanya RAM. Dia bisa juga, tapi hanya untuk membersihkan virus, gitu misalkan. Nah, kalau kalian kerjasama yang baik, ya, itu kalian bisa kuat jadinya. Kalian ingat printer, oh sana Leni, gitu. Kalian ingat virus, oh sana dia Ayu. Saya punya teman yang bisa servis, siapa? Dia Ayu. Nah, kalau kalian ingat RAM, oh saya punya teman ada, namanya Fransina. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nggak boleh sendiri-sendiri, nggak boleh ya. Pokoknya dimanapun nggak boleh. Maksudnya di pelajaran apapun kalian nggak boleh sendiri-sendiri. Karena kalau kalian gabung ya, kolaboratif itu makan lebih bagus. Contoh Pak Guru nih. Pak Guru bisa setting jaringan. Bisa, setting jaringan tuh bisa. Tapi kalau Pak Guru disuruh manjat tower, ya, tahu ya tower ya, tiang, itu nggak berani, gitu loh, nggak berani. Nah, kalau Pak Guru nggak kerjasama, ya nggak japat. Pak Guru ilmunya nggak kepake, otomatis nggak ada juga yang pakai jasanya Pak Guru, gitu. Yang temannya Pak Guru yang bisa manjat, itu dia nggak bisa nyeting komputer, nggak bisa nyeting jaringan, tuh nggak bisa. Nah, karena kita kolaborasi, akhirnya kalau ada pekerjaan pasang internet gitu misalkan ya, nah yang manjat kamu, yang setting saya. Nah, seperti itu. Sama kalau kayak rakit komputer, yang rakit itu Fransina, yang install dia. Boleh seperti itu. Nanti saya bisa ngerakit install, tapi saya nggak bisa ngantarkan. Wah, ada Nur punya motor, sedangkan dia tadi nggak bisa naik motor misalkan. Nah, Nur yang bagi antar. Nah, ngerti? Leni nggak bisa servis, nggak bisa naik motor, tapi dia punya teman banyak, promosi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itulah gunanya kalian punya banyak teman, itulah gunanya kalian kolaborasi. Gitu ya. Oke, sebelum kita ke kuisis, silahkan siapa yang mau bertanya. Silakan. Pak Guru, pertanyaan. Fransina, oke, siap. Apa? Silakan. Bagaimana cara mengatasi komputer yang panas? 1, kita lihat kipas. Ya, kipas tadi kan, kipas itu berputar atau tidak. Berputar pun seperti apa? Berputarnya, normal atau tidak. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang tadi disampaikan oleh Fransina dan teman-teman, masalah udara masuk, udara keluar. Ya, itu juga harus diperhatikan. Tidak boleh kalian cuek gitu ya. Nah, sehingga komputernya panas. Terus kemudian tambahan lagi, untuk kalian yang punya laptop atau yang nanti mau beli laptop atau sering main laptop, ya, kalian kalau lihat laptop itu di bawahnya itu kan ada sirkulasi udara, ya, ada ventilasi untuk udara. Nah, itu tidak boleh tertutup. Jadi kalau kalian main laptop tidak boleh yang permukaan itu empuk ya atau enggak keras. Jadi kalian tidak boleh di pangku, tidak boleh main di sofa, tidak boleh main di kasur. Ya. Pokoknya yang bawahnya ini empuk tidak boleh kalian pakai di situ. Kalian boleh main di meja, boleh. Kalau kalian mau main di kasur,
di bawahnya harus ada apalah karton boleh. Nah, taruh di karton. Oke, kalian siap di ini ya. Kalian siap di grup WA ya. Pak Guru akan share linknya. Sebentar. Pak Guru akan share link kuis. Lengkap. Sudah siap? Yuk kita mulai. 3, 2, 1. Silakan. Oke ya, selesai barusan. Ini nomor 1 ada Nur Aryani, nomor 2 Fransina, Dia Ayu, terus kemudian Anissa, terus Leni. Selamat untuk yang 3 besar, Nur Aryani, Fransina Yenjau dengan Dia. Dan kemudian untuk Anissa sama Leni ya, walaupun kalian ini di bawah, tapi nilainya tuh sudah cukup gitu ya, sudah bagus sebenarnya. Cuman karena teman-teman kalian lain itu juga lebih cepat ya, karena kalau kuisis itu bukan hanya nilai yang tepat saja, tapi kecepatan juga. Nah, seperti yang dilihat ini, kecepatan menjawab juga dinilai kalau di kuisis seperti ini. Oke, nilai-nilai kalian yang sudah masuk, yang sudah ada di Google Classroom ini Pak Guru sudah siapkan di sini, sudah Pak Guru isi juga. Kalian bisa lihat tugasnya yang kemarin di sini juga sudah kalian kerjakan ini, dan hasilnya sudah kalian bisa lihat di Google Classroom. Oke, ini adalah lembar kerja kalian yang untuk program pengayaan. Pengayaan itu maksudnya untuk yang lebih gitu ya, untuk yang program yang lebih nanti ikut bergabung di ekskul ya, ekskulnya Pak Guru, bergabung dengan kakak-kakak kelas kalian yang sudah ikut ya, bahwa kalian harus bisa bekerja sama, terus bisa berkolaborasi, terus kemudian harus aktif juga gitu ya. Yang penting itu di kolaborasi tadi. Jadi kalian kalau bisa A, B, C, D, E, ya bisa kemampuan A, B, C, D, E itu lebih bagus. Tapi kalau kalian bisa bekerja sama itu sangat-sangat lebih bagus lagi ya, karena kita tidak mungkin bisa kerjakan sendiri semua. Kemudian untuk kalian yang mau belajar lebih ya, kalian bisa mengunjungi di websitenya Pak Guru ya. Di sini Pak Guru sudah siapkan namanya Wawan Aris /perawatan. Nah, ini materi yang sama ya, materinya sama ya. Di sini ada materi 1 ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri nanti di sini. Nah, kalian bisa cek kan ya. Nah, kalau misalkan mau materinya tinggal klik aja. Terus kemudian materinya akan tampil di sini. Ya, seperti itu. Ada juga video juga sudah Pak Guru siapkan di sini ya. Di bawah di bagian sini kalian bisa lihat. Nah, ini misalkan kalian mau dalam bentuk video, klik aja, maka di sini akan ada videonya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ya, pintar untuk diri sendiri tuh nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Misalkan bagaimana si Nur itu dia bisa bikin video, tapi kalau untuk dirinya sendiri saja itu kurang. Bagaimana kalau kalian ngajari Leni, kamu punya video udah jadi, sudah, caranya bagaimana kah? Pakai aplikasi apa? Oh, saya akhirnya jadi tahu. Oh, saya pakai aplikasi KineMaster. Oh, kalau saya pakai aplikasi Filmora. Oh, saya jadi tahu. Oh, ternyata Filmora bisa, KineMaster bisa. Nah, seperti itu ya. Itulah gunanya kalau kita kerjasama. Kemudian di sini juga ada evaluasinya, ada untuk latihan-latihan soalnya ada. Tuh. Yang sudah Pak Guru siapkan. Termasuk kuisis yang tadi itu ada di sini sebenarnya. Ya, sudah Pak Guru kasih di sini. Ya, cuman karena supaya lebih mudah tadi Pak Guru share linknya. Silahkan Pak Guru minta, karena ini ada 5 ya.
Pak Guru minta satu-satu dari kalian. Mulai dari Diah dulu. Diah, ayo kesimpulan apa hari ini yang dipelajari? Silahkan. Kita mau tahu tentang K3. Kalau K3 tadi apa saja dia? Boleh dikasih tahu? Yang sebaiknya dilakukan di K3-nya apa tadi? Ingat enggak? Ingat, Pak. Apa aja? Hindari bekerja dalam keadaan berkeringat. Berkeringat. Lagi. Pastikan mematikan listrik sebelum bekerja. Betul, listriknya harus dicabut ya. Terus? Hindari menyentuh langsung pin atau kaki komponen. Iya, betul. Oke, terima kasih dia. Leni, apa kesimpulannya Leni? Belajar hari ini? Kesimpulannya adalah kita harus mengerti komponen-komponen dan kita harus merawatnya dan kita harus menjaga dan supaya jangan kotor dan kita harus belajar dan kita harus pahami dengan baik. Baik, terima kasih Leni. Saya ke Anissa. Anissa, apa kesimpulannya? Kesimpulan hari ini, cara-cara merawat komponen-komponen dari CD, casing, RAM, memori, dan keselamatan dalam kesehatan kerja. Sip. Ya. Bagus. Nur Aryani, silahkan kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini, jadi kita dalam pelajari tentang komponen dalam casing dan luar casing. Ya. Terus mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Sip. Ada lagi? Dan hari ini kita udah mengerjakan kuis. Baik, selamat siang untuk kita semua. Ya. Baik, kesimpulan hari ini bagaimana cara kita untuk merawat komputer dan mengenal komponen-komponen komputer dan bisa mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Yaitu gunakan kran antistatis, hindari bekerja dalam keadaan berkeringat, Ya. pastikan mematikan listrik sebelum bekerja, Ya. hindari menyentuh langsung pin kaki komponen, dan cara membuat video. Sip. Itu saja, terima kasih. Oke, berarti sekarang untuk semuanya, untuk tugasnya siap ya? Tugas? Siap, Sudah Pak. kan? Sudah? Ya, siap. Oke, Siap, Pak. ya. Thank you. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran hari ini ya. Nggak rasa kita sudah hampir 2 jam gitu ya. Hampir 2 jam kita belajarnya. Jadi kesimpulannya seperti itu yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Tadi sudah disampaikan oleh Anissa juga tentang K3, terus kemudian K3 itu apa saja tadi sudah disampaikan bahwa kita harus pakai gelang antistatis. Francina juga bilang tadi kalau mau kerja harus dicabut listriknya, ya betul seperti itu ya. Leni cara-cara membersihkan komponen ya. Terus kemudian dari teman-teman yang lain lagi tadi untuk tugas membuat videonya, Pak Guru harap semuanya tidak ada yang keberatan dan bisa penutup. Saya minta tolong Francina kita doa untuk penutup. Silakan dipimpin teman-temannya untuk doa penutup. Silakan Francina. Baik teman-teman, untuk penutup seluruh pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kalian ingat selalu pesan Ibu, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.